Selamat datang di kuliahblog.com. Hari ini apa yang mau kita pelajari? Pada tutorial yang pertama ini, saya ingin belajar HTML tutorial. Karena tidak sedikit dari Anda yang tidak bisa bahasa HTML ini. Mungkin tidak terlalu penting sih, kalau Anda bukan seorang web developer, tapi akan sangat penting jika Anda seorang web developer dan bagi Anda yang suka mengutak-ngatik file blog atau template blog. Oke, kita mulai saja. Ini adalah materi yang akan kita pelajari. Ada pengenalan HTML, sintaks dasar, elemen HTML, atribut HTML, heading, paragraf HTML, dan yang lainnya yang bisa Anda lihat sendiri. Kita akan belajar ini semua, karena ini merupakan dasar-dasar yang wajib untuk dipahami agar Anda bisa bahasa HTML. Kita lanjut ke pengenalan HTML. Dalam pengenalan HTML ini, saya membagi menjadi 3 bagian, yaitu apa itu HTML, bentuk file HTML, fungsi dari HTML. Semuanya mengenai pengenalan HTML. Saya tidak membahas kode di sini, karena ini masih pengenalan HTML. Saya akan membahas kode pada bagian yang kedua, yaitu sintaks dasar. Ayo kita lanjutkan. Apa itu HTML? Bagi Anda yang tahu, Anda mungkin akan menjawabnya, HTML adalah halaman web. Itu benar. Atau lebih tepatnya adalah seperti ini. HTML adalah Hypertext Markup Language. Oke. Yaitu bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan halaman web seperti heading, paragraf, dan lain-lain. Atau kita bisa melihat lebih jelasnya gambar seperti ini. Di sini ada heading, ada gambar, ada paragraf, ada link, dan semuanya berada pada file HTML. Mengapa dia disebut markup? Karena dari heading ini dijadikan simple menjadi H1 untuk memanggilnya. Jadi jika Anda ingin menuliskan tulisan ini menjadi heading, Anda cukup menuliskan H1, H2, H3, H4, dan seterusnya. Dan jika Anda ingin membuat format sebuah paragraf, Anda cukup menuliskan sebagai P. Dan jika Anda ingin memasukkan gambar, Anda cukup menuliskan kode IMG. Dan untuk link, cukup simpel yaitu A saja. Atau biasa ditambahkan atribut A href. Oke, kita lanjutkan. Bentuk file HTML itu seperti apa sih? File HTML tentunya berekstensi HTML yang hanya bisa dibaca oleh browser seperti Opera, Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Safari, Google Chrome, dan masih banyak lagi. File HTML ini harus diolah dulu, baru bisa dibaca oleh browser. Oke, untuk lebih jelasnya, saya memberikan contoh. Ini dia. Ini adalah contoh file HTML, lihat. Anda bisa melihat di sini, ini adalah ekstensi contoh.html. Dan ini adalah file HTML. Saya di sini memakai heading, dan ini paragraf. Saya tidak akan membahas kodenya pada pertemuan pertama ini. Tapi pada pertemuan kedua, saya akan membahasnya. Oke. Ayo kita lanjutkan. Lalu, fungsi HTML itu apa sih? Yang jelas, fungsi HTML adalah mengubah teks menjadi hypertext yang bisa dibaca oleh server. Memang benar. Jika Anda membuat teks, lalu Anda upload ke server Anda, dan Anda mengetikkan teks tersebut, maka yang timbul bukanlah teks yang Anda buat, melainkan perintah untuk mendownload teks tersebut, file teks tersebut. Tapi dengan HTML, Anda bisa membacanya langsung melalui server Anda. Seperti tadi yang saya bilang. Oke. Nanti akan saya berikan contoh pada pertemuan selanjutnya.
Yang kedua adalah mendefinisikan halaman pada web, elemen pada halaman web, yaitu elemen seperti heading, page, link, dan masih banyak lagi yang didefinisikan dengan menggunakan tag-tag tertentu seperti H1, P, href, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah menampilkan informasi pada browser web. Ya, benar. Jadi Anda menuliskan teks itu berupa informasi dan hanya bisa dibaca oleh browser web. Itulah file HTML. Yang ketiga adalah membuat halaman web. Ya, semua orang pasti tahu file HTML adalah untuk membuat halaman web. Cukup sekian untuk pertemuan yang pertama. Saya harap Anda menantikan pertemuan yang kedua, yaitu pengenalan sintaks dasar tentang HTML. Kita bertemu lagi di pertemuan kedua. Salam blogger, kuliahblog.com. Terima kasih.